Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan yang diajukan kepada saya saat kami sedang mengerjakan proyek performance management di sebuah organisasi. Ya. Pertanyaan itu adalah, apakah semua job desk karyawan itu harus menjadi key performance indikator karyawan tersebut? Gitu ya. Maka jawabannya adalah tentu tidak. Ya. Job desk itu adalah urutan tugas dari seorang karyawan, ya. Wewenangnya, tanggung jawabnya, tugas-tugasnya gitu ya, semua jelas gitu ya. Jadi ketika karyawan diterima bekerja di sebuah perusahaan, ya, menempati suatu posisi, pasti dia akan memiliki urutan-urutan job desk seperti itu gitu ya. Nah, ketika kita berbicara key performance indicator ini adalah indikator kinerja utama. Jadi hal-hal yang merupakan prioritas, ya, yang hendak di-capture oleh leadernya, oleh manajemen dari seorang karyawan, ya, mereka harus melakukan hal apa gitu ya untuk menciptakan kinerja atau hasil-hasil yang terukur bagi unit atau departemennya. Ya, sehingga tentu di sini manajemen dan para pemimpin akan memilih gitu ya beberapa key performance indikator yang dirasakan sangat krusial. Ya, jadi tentu tidak akan mengambil semua job desk dari seorang karyawan gitu ya. Nah, tapi tentu ketika menyusun key performance indikator harus relevan antara job desk dengan key performance indikator. Artinya, kita tidak bisa memberikan target-target kepada karyawan yang bukan merupakan kompetensi atau job harian dari seorang karyawan. Jadi harus ada kaitannya, harus ada relevansinya. Jadi ketika kita menyusun key performance indikator untuk karyawan, ya merumuskan itu untuk karyawan, maka ya job desk itu penting untuk mengetahui apakah key performance indikator yang kita tetapkan untuk karyawan itu masih berkaitan tidak dengan pekerjaan karyawan, ya. Adapun secara bunyinya gitu ya, secara kalimatnya, kata-katanya, tentu juga KPI berbeda sekali dengan job desk. Bisa jadi ya ada beberapa job desk, bisa jadi itu nanti akan diekstrak menjadi satu atau dua key performance indikator. Ya, jadi tidak satu job desk, satu KPI, satu job desk, satu KPI, tidak seperti itu gitu ya. Jadi bisa jadi ya kita akan menyusun key performance indikator itu ya bisa mengambil dari beberapa job desk disatukan menjadi satu, menjadi apa nih indikator terpenting dari seseorang itu yang menunjukkan bahwa dia nanti perform, ya punya kontribusi real terhadap organisasinya gitu ya atau timnya ya. Nah, bisa juga ya betul-betul key performance indikator itu sesuatu ukuran kinerja yang benar-benar baru. Ya, jadi tidak ada di job desk karyawan gitu, tapi masih punya relevansi gitu ya, masih punya relevansi dengan job desk harian karyawan. Jadi ketika kita memahami bahwa setiap gitu ya job desk, setiap item job desk itu harus menjadi KPI, itu adalah sebuah pemahaman yang kurang tepat gitu ya. Jadi ketika manajemen, pemimpin, leader kita menetapkan key performance indikator untuk kita, berarti ini menunjukkan sinyal bahwa itulah indikator kinerja yang diprioritaskan oleh manajemen dan leader kita itu. Ya, dan kita dari sekian banyak uraian tugas yang kita miliki, ya fokuslah gitu ya untuk mencapai apa yang diprioritaskan oleh pemimpin kita dan manajemen gitu ya, fokus ke situ gitu ya. Nah, tapi bukan berarti apa? Bukan berarti job desk yang sudah menjadi ranah tugas, amanah, tanggung jawab kita itu kita abaikan. Ya, tidak kita kerjakan sama sekali, bukan berarti seperti itu. Ya, jadi job desk itu tetap dikerjakan karena itu adalah tanggung jawab kita. Ya, saya rasa jelas ya sekarang gitu ya bahwa tidak harus semua job desk itu masuk ke key performance indikator kita. Ya, selamat merumuskan KPI secara baik dan efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.